adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gaya. Jenis-jenis dinamika. Yang pertama, gaya sentuh, yaitu gaya yang bekerja mengenai permukaan benda. Misalkan gaya otot, contohnya yaitu orang yang mendorong pintu. Yang kedua, yaitu gaya tak sentuh, yaitu gaya yang kerjanya tidak bersentuhan dengan benda. Contohnya gaya gravitasi bumi. Alat ukur gaya. Alat ukur gaya yang paling sederhana dinamakan neraca pegas atau dinamometer. Satuan gaya yaitu Newton atau N. Resultan gaya. Apa sih itu resultan gaya? Misalnya kamu tidak dapat mendorong suatu benda, maka kamu akan meminta bantuan orang lain untuk mendorongnya. Nah, bantuan tersebut yang disebut sebagai resultan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gaya yang bekerja pada suatu benda. Ada 4 besaran yang harus dimengerti ketika membahas tentang dinamika gerak. Apa saja sih itu? Yang pertama ada gaya berat, yang kedua ada gaya normal, yang ketiga ada gaya gesek, yang keempat ada tegangan tali. Apa sih itu gaya berat? Gaya berat adalah gaya yang dimiliki suatu benda akibat pengaruh percepatan gravitasi dengan arah yang selalu tegak lurus menuju pusat bumi. Besarnya gaya tarik bumi terhadap benda-benda di bumi dapat dituliskan sebagai W sama dengan M dikali G. Gaya normal. Gaya normal atau N adalah gaya yang bekerja yang pada bidang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Gaya normal sebenarnya sama dengan gaya berat, dan rumus gaya normal bisa digambarkan sebagai N sama dengan W, N sama dengan W sama dengan M dikali G. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat kekasaran dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Ada 2 rumus gaya gesek. Yang pertama ada gaya gesek statis maksimum sama dengan koefisien gaya gesek statis, gaya normal. Yang kedua ada gaya gesek kinetis, koefisien gesek kinetik, gaya normal. Yang terakhir adalah tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang sebagai gaya aksi-reaksi. Rumus tegangan tali adalah sigma F sama dengan M dikali A. Selanjutnya adalah macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi yaitu salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Yang kedua adalah gaya gesekan, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh adanya gerakan dua benda yang saling bersentuhan. Contohnya adalah gesekan antara roda dan aspal maupun kaki dengan lantai. Yang ketiga adalah gaya magnet, yaitu gaya yang memiliki kemampuan untuk menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Magnet memiliki kemampuan untuk menolak dan menarik, serta mempertahankan benda tersebut tetap menempel. Yang keempat adalah gaya listrik, yaitu tarikan yang ditimbulkan oleh benda-benda bermuatan listrik. Misalnya, penggaris yang telah digosokkan pada rambut yang kering dapat menarik potongan-potongan kertas yang telah dipotong kecil. Yang kelima adalah gaya pegas, yaitu gaya tarikan yang ditimbulkan oleh pegas. Gaya pegas sering juga disebut dengan gaya elastis atau karet, karena gaya pegas memiliki bentuk yang dapat berubah menjadi lebih panjang dari bentuk semula. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hukum Newton. Hukum gerak Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum 1 Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Ini juga berlaku untuk benda yang awalnya bergerak. Benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Hukum Newton dapat dituliskan dengan sigma F sama dengan 0, di mana setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Lalu, bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contoh penerapan hukum 1 Newton, yang pertama adalah ketika kita naik bus pada kecepatan tetap atau konstan, kita berada pada posisi duduk nyaman. Nah, namun ketika supir bus mengerem mendadak, sudah pasti tubuh kita akan terdorong ke depan. Yang kedua adalah buku diam di atas meja.
ketika kamu menaruh buku di atas meja, maka akan tetap diam dan tidak akan jatuh kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Maka buku akan bergerak dan jatuh dari meja. Hukum 2 Newton. Sebuah benda dengan massa m mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan atau A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap massa atau m. Hukum 2 Newton dapat dituliskan F sama dengan m dikali A. Contohnya gimana? Contoh penerapan hukum Newton 2. Yang pertama, ketika kita menarik mobil mainan, maka mobil tersebut akan bergerak dan semakin kuat kita menariknya, maka semakin cepat pula mobil tersebut bergerak. Contoh yang kedua, ketika kita menarik atau mengangkat batu, semakin besar batu maka akan semakin sulit untuk diangkat atau digerakkan. Hukum 3 Newton. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Hukum 3 Newton dapat dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya kayak apa sih? Contoh penerapan hukum Newton 3. Yang pertama, ketika seseorang menggayung di perahu, arah dayungnya akan mengarah ke belakang dan perahu akan melaju ke depan. Yang kedua, senapan yang ditembakkan mengakibatkan peluru terdorong keluar dari senapan terdorong ke belakang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya gravitasi Newton. Nah, kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Rumus gaya gravitasi dapat ditulis dengan F sama dengan G M1 dikali M2 per R pangkat 2. Contoh penerapan dinamika pada bidang farmasi. Yang pertama, pengukuran massa obat dengan suatu timbangan. Saat obat ditimbang, pada obat bekerja gaya berat atau W yang disebabkan oleh percepatan gravitasi bumi. Ketika seseorang sakit mata, aksi yang diberikan adalah pemberian obat sehingga menghasilkan reaksi, yaitu penyembuhan pada penyakit tersebut.